Kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan atau disebut juga kerangka konseptual. Kerangka konseptual merupakan konsep yang menjadi dasar penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum. Kerangka konseptual digunakan sebagai pedoman penyusunan standar di masa mendatang dan sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam standar yang telah ada. Kerangka konseptual ditunjukkan untuk yang pertama, penyusunan standar akuntansi keuangan dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam SAK. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang keempat, para pemakai dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kerangka konseptual PSAK mengadopsi langsung Conceptual Framework IAS, bahkan PSAK mencantumkan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kerangka konseptual bukan merupakan standar akuntansi keuangan. Kerangka konseptual menurut PSAK. Yang pertama, pengguna laporan keuangan. Yang kedua, tujuan laporan keuangan. Yang ketiga, asumsi dasar. Yang keempat, karakteristik kualitatif. Yang kelima, konsep pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan. Yang keenam, konsep pemeliharaan modal. Kerangka konseptual mengatur konsep umum tentang pengakuan dan pengukuran unsur-unsur dalam laporan keuangan. Menjelaskan kerangka konseptual menurut IFRS, informasi keuangan ditunjukkan untuk pengambilan keputusan bagi para pemakai dan disusun berdasarkan suatu asumsi yang mendasari, yaitu kelangsungan usaha dan akrual. Kerangka konseptual mengatur konsep umum tentang pengakuan dan pengukuran unsur-unsur dalam laporan keuangan. Unsur-unsur laporan keuangan yang dijelaskan adalah aset, liabilitas, pendapatan, dan beban. Pengguna dan tujuan laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda sebagai berikut. Yang pertama, investor. Menilai entitas dan kemampuan entitas membayar dividen di masa mendatang. Investor dapat memutuskan untuk membeli atau menjual saham entitas. Yang kedua, karyawan. Kemampuan memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. Yang ketiga, pemberi jaminan. Kemampuan membayar utang dan bunga yang akan mempengaruhi keputusan apakah akan memberikan pinjaman. Yang keempat, pemasok dan kreditur lain. Kemampuan entitas membayar liabilitasnya pada saat jatuh tempo. Yang kelima, pelanggan. Kemampuan entitas menjamin kelangsungan kehidupannya. Yang keenam, pemerintah. Menilai bagaimana alokasi sumber daya. Yang ketujuh, masyarakat. Menilai tren dan perkembangan kemakmuran entitas. Manajemen entitas merupakan penanggung jawab utama penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Menurut kerangka konseptual IFRS, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja,
serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi. Karakteristik kualitatif dapat dipahami, para pemakai laporan keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi. Dapat dibandingkan. Tujuan perbandingan antar periode dan dengan entitas lain, maka pengukuran dan penyajian dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten antar periode dan konsisten dengan entitas lain. Hal itu memerlukan konsistensi kebijaksanaan akuntansi. Relevan. Informasi dikatakan relevan jika informasi tersebut memengaruhi keputusan ekonomi pemakai sehingga dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Materialitas. Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Keandalan. Ada struktur sebagai berikut. Penyajian jujur, substansi mengungguli bentuk, netralitas, perkembangan sehat, kelengkapan, penyajian wajar. Kendala informasi yang relevan dan andal, yaitu tepat waktu dan keseimbangan antara biaya dan manfaat. Yang terakhir, keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Asumsi dibagi dua, yaitu basis akrual dan kelangsungan usaha. Basis akrual sendiri yaitu asumsi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, dan kelangsungan usaha yaitu mengasumsikan bahwa entitas akan melanjutkan usahanya di masa depan. Unsur laporan keuangan diklasifikasikan dalam beberapa kelompok menurut karakteristik ekonominya. Unsur yang berkaitan dengan posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. Unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi komprehensif adalah penghasilan dan beban. Posisi keuangan. Unsur dalam posisi keuangan didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, aset, yaitu sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Yang kedua yaitu liabilitas, merupakan utang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga adalah ekuitas, hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas. Kinerja. Laba digunakan sebagai ukuran kinerja dan dasar bagi ukuran kinerja investasi atau kinerja saham dengan melihat laba per saham. Unsur pendapatan dan beban didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan
liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Yang kedua adalah beban. Penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Unsur laporan keuangan merupakan proses penentuan apakah suatu pos yang memenuhi definisi unsur dinyatakan neraca atau laporan laba rugi komprehensif. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur laporan keuangan harus diakui jika yang pertama, ada kemungkinan bahwa memanfaatkan ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari ke atau ke dalam entitas, dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dapat diukur dengan andal. Pengukuran unsur laporan keuangan. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk unsur laporan keuangan yang disajikan dalam neraca laporan laba rugi komprehensif. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah: yang pertama, biaya historis adalah biaya perolehan pada tanggal transaksi. Yang kedua, biaya kini, yaitu biaya yang seharusnya diperoleh saat ini atau pada saat pengukuran. Yang ketiga, nilai realisasi atau penyelesaian adalah nilai yang dapat diperoleh dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Yang keempat, nilai kini adalah arus kas masuk neto di masa depan yang didiskontokan ke biaya kini dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha Dasar normal. Pengukuran yang lazimnya digunakan entitas dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis yang biasanya digabungkan dengan dasar pengukuran. Konsep pemeliharaan modal. Dua konsep pemeliharaan modal ini menciptakan dua konsep laba sebagai berikut. Yang pertama, pemeliharaan modal keuangan. Yang kedua, pemeliharaan modal fisik. Pemilihan dasar pengukuran dan konsep pemeliharaan modal akan menentukan model akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Model akuntansi yang berbeda menunjukkan derajat relevansi dan keandalan yang berbeda. Ini adalah kerangka konseptual menurut USGAAP.